Sebenarnya, bagaimana kausalitas atau hubungan sebab akibat antara obat sakit kepala dan juga anemia aplastik? Mhm. Biar tidak salah kita tanyakan langsung saja Ya, ya ke dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Raden Panji Surya SPPD. Selamat pagi, Dok. pagi Selamat dokter. pagi. Nah ini perlu diluruskan nih Pagi. dok ya, sebenarnya apa sih hubungannya antara obat sakit kepala dengan anemia aplastik? Ada nggak hubungannya dok? Ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu untuk apa itu anemia aplastik ya. Jadi anemia aplastik itu adalah suatu penyakit karena gangguan atau kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah. Nah, sel darah itu ada tiga, sel darah merah untuk mengangkut oksigen, sel darah putih untuk melawan infeksi, dan keping darah atau trombosit untuk menghentikan pendarahan. Nah, sebenarnya penyebab anemia aplastik itu multifaktor, jadi bukan hanya obat-obatan aja, seperti paparan lingkungan, imunitas, dan obat-obatan juga menjadi faktor resiko, juga ada seperti infeksi virus juga meningkatkan risiko terjadinya anemia aplastik. Nah, anemia aplastik itu sebenarnya adalah penyakit yang cukup jarang, jadi sekitar 1 atau 2 per 1 juta populasi gitu. Tanya tadi dok, benar tidak kalau mengonsumsi obat sakit kepala ini kemudian nanti bisa memberikan efek samping, bisa berisiko Iya, anemia efek samping aplastik? jangka panjangnya, Dok. Ya, Heeh. Jadi, memang resiko ada, namun jika mendapatkan dosis atau durasi yang seperti anjuran dokter, itu memang masih tergolong aman. Ya, jadi tidak serta-merta mendapatkan obat sakit kepala itu langsung menjadi anemia aplastik. Jadi, yang terpenting adalah, mendapatkan obat sesuai dosis dan anjuran dokter, dan jika keluhan masih berlangsung, itu harus segera kontak dengan dokter untuk mencari penyebabnya. Selama obat itu dosisnya masih yang sesuai anjuran, itu masih aman. Nah, Jadi tidak selalu karena minum obat itu menjadi anemia aplastik. Itu banyak faktor seperti faktor imunitas, keturunan, itu juga berperan penting gitu. Nah, Dok, kalau misalkan, obat yang dianjurkan dokter itu kan berarti berada di bawah pengawasan dokter atau hmm, diberikan oleh dokter ya. Namun, yang lagi ramai ini, kita bahas yang lagi ramai di sosial media X, ini adalah obat yang dijual bebas, yang, logonya tuh kalau nggak hijau, biru ya, Dok, ya. Dan ini kan artinya sebenarnya masyarakat bisa mengonsumsi hal tersebut tanpa di bawah pengawasan dokter. tanpa perlu resep dokter. Iya, tanpa perlu resep dokter. Lalu, batasannya harus seperti apa agar tidak terjadi resiko-resiko jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak diinginkan? Ya, jadi dalam setiap kemasan obat selalu disertai dengan dosis dan anjuran. Nah, dosisnya itu harus selama mengikuti dosis yang dalam kemasan dan durasinya itu masih tergolong aman. Jadi sebelum kita mengkonsumsi obat bebas, itu ada baiknya kita harus melihat keterangan dalam kemasannya tersebut. Jadi selama kita mengikuti itu masih aman sesuai BPOM. Baik, batasannya masih aman itu biasanya seperti apa sih dok? Misalnya kan kita Ya. kalau beli obat-obat yang dijual bebas ini biasanya untuk tanda kutip emergensi ya dok, merasa langsung Mhm, sakit kepala, mhm. membeli dulu apa yang ada kemudian dijual bebas di apotik dan tempat-tempat terdekat itulah yang kemudian Ya. kita konsumsi. Berapa hari biasanya dok batasan-batasan khusus yang membuat kita memang harus kemudian menuju ke dokter atau berobat langsung ke dokter untuk mendapatkan obat dari dokter langsung pasca pemeriksaan? Jadi kami sarankan kalau misalnya 2 atau 3 hari, misalnya gejala tidak membaik atau memberat, sebaiknya langsung kontak ke dokter untuk kita evaluasi penyebab nyeri kepalanya itu. Untuk dosis, tiap obat memang ada macam-macam dosis, tapi durasi kita sarankan sekitar 2 atau 3 hari. Kalau memang masih ada gejala atau memberat, boleh langsung kontak ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut gitu. 2 hingga 3 hari, namun dosis itu tergantung dengan, bahan obatnya ya, Dok. Kalau kita melihat Ya. dari, sosial media X yang lagi ramai kan Mhm. obat sakit kepala yang mana, normalnya umumnya tuh isinya parasetamol Iya. ya. Nah, kalau dosis Hmm. parasetamol yang aman per hari diminum itu, sebanyak apa ya, Dok? Kalau sesuai penelitian itu memang masih aman jika tidak lebih dari
2 atau 4 gram per hari. Nah, kalau batas toksisitas itu adalah 700 mg per kilogram berat badan. Itu masih jauh dengan dosis pengobatan yang kita anjurkan oleh dokter. Gitu. Baik, kembali lagi kemudian membahas anemia Ya. aplastiknya begitu ya, yang kemudian ini juga dikhawatirkan oleh banyak masyarakat. Tadi Anda menyebutkan bagaimana ini kaitannya dengan produksi sumsum tulang belakang yang berkaitan dengan sel darah. Gejala yang biasa dirasakan kalau memang ada indikasi untuk kemudian mengidap penyakit ini apa sih, Dok? Ya, gejalanya itu pasti mengikuti dari penurunan sel-sel darah itu. Yang 100% gejala utama itu biasanya adalah pucat. Bila kita pucat, sering lelah, itu menandakan hemoglobin kita ada turun. Jadi gejala awal tuh biasanya kita sering pucat, lemah, lesu. Dan yang kedua sering adanya pendarahan. Pendarahan itu terutama di bawah kulit seperti ada ruam-ruam, pendarahan di gusi, mimisan. Nah, itu harus segera kontak dengan dokter untuk dilakukan pemeriksaan sel darah. Jika semua sel darahnya turun, itu kemungkinan adalah anemia aplastik. Nah, itu harus didiagnosis lebih lanjut supaya mendapat penanganan lebih lanjut. Gitu. Jadi gejala utama yang paling sering itu adalah nampak pucat, mudah lelah, dan sering pendarahan. Gitu. Kadang itu gejala juga bisa sering demam, itu karena adanya paparan infeksi. Karena sel darah putihnya juga ikut turun. Gitu. Selama berapa lama, Dok? Misalkan pucat, lelah, kemudian timbul ruam, jangka waktunya berapa lama hingga akhirnya kita harus memutuskan memeriksakan diri ke dokter? Ya, jika dalam 1 minggu gitu masih sering lemah, letih gitu, terus tampak pucat, itu bisa dilihat di mata, telapak tangan, dan bibir, itu bisa langsung kontak ke dokter, jangan menunda terlalu lama, karena penegakan diagnosisnya itu juga cukup rumit, jadi perlu segera diperiksakan ke dokter. Sebaiknya sih jangan terlalu menunda, terutama pada sering kejadian pada usia dewasa muda, 15 hingga 25 tahun, dan yang kedua itu pada usia di atas 50 atau 60 tahun, itu harus segera menghubungi dokter bila ada gejala sering lemah, letih, dan pucat itu, atau ada pendarahan di bawah kulit, pendarahan gusi atau mimisan. Itu artinya harus aware ya dengan kondisi tubuh, dan dalam 1 pekan jika tidak membaik harus langsung memeriksakan diri ke dokter. Terima kasih dokter spesialis penyakit dalam Dr. Raden Panji Surya SPPD telah bergabung pagi hari ini bersama kami di CNN Indonesia Today.